Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua para penonton masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasannya mengenai application letter. Materi ini terdapat dalam atau di kelas 12. Nah, what is the application letter? Apa sih application letter itu? Application letter itu adalah atau kita sering bilangnya surat lamaran. Nah, surat lamaran itu kan biasanya kita buat ketika kita hendak melamar sebuah pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari application letter tersebut. The functions are, di antaranya yang pertama itu ada as a written proof when applying for a job. Jadi sebagai bukti fisik kita melamar suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu as a means of communication, atau sebagai bentuk komunikasi kita terhadap atau kepada sebuah perusahaan dalam rangka mencari atau melamar pekerjaan. Kemudian bagiannya atau dalam lamaran itu tidak serta-merta hanya lamaran saja. Di sana yang pastinya ada lamaran atau application letter atau cover letter atau aplikan sama aja. Ini maksudnya adalah surat lamarannya itu sendiri. Terus ada resume atau kurikulum vitae, atau kita biasa nyebutnya daftar riwayat hidup, berisi nama, intinya identitas pribadi kita, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Jangan lupa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan kalau kita sudah pernah bekerja. Nah, di sini ada dua contoh surat lamaran. Yang pertama, bentuknya seperti ini. Di sini ada Lilis Handayani, Jalan Ahmad Yani 389 Surabaya 65151 April 2015. Nah, ini itu adalah informasi tentang sender atau si penulis. Siapa namanya, alamatnya di mana. Kemudian jangan lupa kita sertakan tanggal penulisan atau pembuatan surat. Di sini adalah info penulis, nama, alamat, dan di sini kita tuliskan tanggal pembuatannya. Kemudian setelah dispasi ditulis receiver atau si penerima, kepada siapa surat ini ditujukan. Misalkan dalam surat ini, suratnya ditujukan kepada Mr. Frank Peterson sebagai personal manager atau manajer personalia, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Jadi di tujuan surat ini dituliskan kepada siapa, perusahaan apa, alamatnya di mana. Nah, setelah ini dispasi lagi ada greeting, ada ucapan sapaan kepada bapak siapa atau kepada ibu siapa. Nah, di sini contohnya Dear Mr. Peterson, karena biasanya kalau misalnya orang luar biasanya menyebut nama itu nama akhir, nama belakang, bukan nama depan. Makanya di sini biasanya yang ditujukannya kepada nama akhirnya. Nah, kemudian setelah greeting ini ada introductory paragraph atau opening, pembukaan. Di sini paragraf pertama ini biasanya membahas tentang kalian tahu informasi lowongan kerja dari mana dan kalian ingin melamar kerja sebagai apa gitu. Jadi dari mana nih, di sini dalam surat ini si pelamar tahu ada lamaran dari Jawa Pos.
dan dia melamar sebagai manager, for a local branch manager, yang muncul di Jawa Pos. Nah, jadi untuk paragraf ke-1 ini menjelaskan tentang dari mana kalian tahu informasi ada lowongan dan jabatan apa yang kalian inginkan. Itu untuk paragraf ke-1. Untuk paragraf kedua ini kita sebutnya highlight 3 paragraph. Di sini dalam paragraf ini kalian akan menjelaskan tentang kualifikasi diri kalian atau kemampuan kalian. Apa saja yang menjual dari diri kalian dalam arti kemampuan kalian. Misalkan kalian untuk kalau misalkan kalian melamar sebagai seorang manajer, kemampuan kalian apa aja? Misalkan menguasai Microsoft apa, Excel atau Word, spesialisasinya apa gitu. Jadi di sini dijelaskan keunggulan diri kalian yang meyakinkan perusahaan untuk menerima kalian. Nah, terus paragraf selanjutnya ini biasanya disebut final paragraph atau closing. Di sini kalian mengucapkan terima kasih dan di sini kalian melampirkan atau menyertakan lewat apa kalian bisa dihubungi. Misalkan dia dalam contoh surat ini dia bisa dihubungi lewat phone, via telepon, atau via email. Nah, kalian biasanya bisa untuk dihubungi lewat apa? Nah, setelah ucapan terima kasih dan memberikan info tentang konfirmasi, kalian bisa cantumkan sincerely atau signature ucapan terima kasih, salam hormat, kemudian tulis nama kalian di sini, siapa yang mengirimnya gitu. Untuk contoh yang kedua juga sama. Di sini bedanya kalau tadi si pengirimnya menuliskan informasi siapa pengirimnya, alamat di mana. Kalau di sini enggak, dia langsung ke receiver. Nah, tapi tetap tanggal pembuatan itu harus ditulis. Tanggal pembuatan itu harus ditulis. Tanggal berapa kalian melampirkan atau membuat surat lamaran dan kepada siapa, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana. Ini untuk yang info pertama. Kemudian ada greeting kepada bapak siapa atau ibu siapa. Paragraf pertama sama. Paragraf pertama itu diisi oleh informasi mengenai kalian tahu ada lowongan dari mana dan kalian melamar sebagai apa. Ini untuk paragraf pertama. Paragraf kedua ini menjelaskan tentang kemampuan kalian di bidang apa. Jelaskan di sini sedetail mungkin yang bisa membuat perusahaan yakin bahwa kalian mampu untuk bekerja di perusahaan ini. Paragraf yang ketiga ini kalian mengkonfirmasi tentang kalian bisa dihubungi lewat apa gitu, apakah lewat telepon, apakah lewat email, sama seperti halnya yang tadi. Hanya bedanya di sini ucapan terima kasih dengan informasi lanjutannya berpisah, tapi mau dipisahin kayak gini boleh, mau disatuin juga nggak apa-apa. Intinya setelah kalian menjelaskan tentang kemampuan kalian, kalian memberikan informasi tentang respon sama ucapan terima kasih. Kemudian ada signature, salam hormat, sincerely.
kemudian signature, baru tulis nama kalian sebagai pelamar. Nah, setelah kalian membuat lamaran seperti tadi, barulah kalian melampirkan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, terus sertifikat-sertifikat yang kalian punya, sama apa ya? Satu lagi. Pokoknya semua persyaratan yang diminta oleh perusahaan tersebut ketika mengajukan lamaran. Nah, terus di sini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul pada materi application letter. Yang pertama, who wrote the letter? Siapa yang nulis? Yang kedua, whom is the letter addressed to? Kepada siapa? Kalau kalian lihatnya who berarti siapa, kalau whom kepada siapa. Address surat ini ditujukan. Yang ketiga, how did the sender know about the vacancy? Bagaimana si pengirim itu tahu ada lamaran? How did, bagaimana? Yang keempat, what does the writer not enclose? Nah, kalau kalian nemu kata enclose, berarti ini hal-hal yang dilampirkan. Kayak tadi ada CV atau resume, ada sertifikat, atau misalkan ada fotokopi KTP, atau misalkan ada apa, nanti lihat di lamarannya tersendiri, nanti ada infonya. Yang kelima, itu ada what is the main idea of the first paragraph. Biasanya nanti ditanya main idea-nya, intinya dari paragraf pertama misal, atau misalkan paragraf kedua atau paragraf ketiga. Kayak tadi contoh surat ke-1 itu hanya ada 3 paragraf, contoh surat kedua itu ada 4 paragraf. Nanti biasanya ditanya what is the main idea of dari paragraf berapa, seperti itu. Dan yang pasti kalian harus tahu tentang isi application letternya, karena nggak akan keluar dari situ kemampuan si penulisnya apa aja yang dilampirinnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan application letter. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.